Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan. Di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-125 yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Matius 27 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31 dengan judul perikop Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon hikmat dan pengertian. Kami memohon Roh-Mu menuntun setiap kami, supaya kami boleh dicelikan, dijadikan mengerti. Kami dengan penuh kerendahan hati siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Nas pembacaan kali ini kembali melanjutkan ayat pembacaan yang sebelumnya. Masih di dalam momen masa-masa berat yang dilalui oleh Yesus. Ia adalah Tuhan yang merendahkan diri menjadi sama seperti manusia, mengenakan daging, berinkarnasi menjadi anak manusia, disebut anak manusia. Dan ia betul-betul manusia dengan segala kelemahan dan keterbatasannya. Jadi saya harus tegas dalam hal ini. Yesus betul-betul seorang manusia, menjadi seorang manusia dalam hal ini. Karena pribadinya, hakikat yang ada di dalam Yesus tetaplah adalah Roh Allah yang hidup, yang berkuasa, yang menciptakan. Ia adalah Sang Firman itu sendiri. Tetapi ia rela mengosongkan dirinya, merendahkan diri menjadi sama seperti manusia. Ini momen yang paling berat ya, saya pikir ya. Saudara setahan apa sih? Saudara sehebat apa? Seluar biasa apa? Pencapaian-pencapaianmu di dunia ini seperti apa? Apakah engkau adalah seorang pejabat yang berhasil, pengusaha sukses? Mungkin saudara masuk satu di antara sekian orang yang layak disebut sebagai miliarder, sebagai jutawan, orang-orang kaya. Masuk dalam jajaran 9 naga bahkan. Tetapi semua kekayaan, kejayaan, kemuliaan itu tidak akan pernah bisa menyamai kemuliaan Yesus Kristus ketika ia mengenakan daging dan merendahkan diri menjadi sama seperti manusia. Orang kalau sudah punya jabatan yang tinggi, punya kelas level yang tinggi, disuruh merendahkan hati itu sulit. Betul? Beberapa kasus yang saya lihat di sosial media, orang kalau sudah punya power, kalau sudah punya backingan, bisa seenaknya berbuat ini itu. Bisa sesuka-suka hatinya. Mulai dari mengancam, mengintimidasi, bahkan sampai melakukan ya
literally pembunuhan, untuk menunjukkan bahwa I have power, aku punya kuasa, aku punya jabatan. Tapi yang kita lihat di sini luar biasa, saudaraku. Sekalipun sebuah kerendahan hati seperti ini, tidak ada kata yang lebih luar biasa dari kata luar biasa. Mungkin kata luar biasa juga tidak akan pernah bisa menyamai apa yang Yesus lakukan. Dan Yesus juga, saya yakin, tidak butuh ucapan luar biasa dari kita. Karena apa yang Ia lakukan, semua Ia lakukan karena besar kasih setianya, besar cintanya kepada setiap manusia. Dan Ia mengasihi kita justru saat kita masih ada di dalam dosa. Dan dosa itu manusia sendiri yang lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus Raja di atas segala raja. Dia pencipta alam semesta. Tidak ada satupun yang jadi kalau bukan karena firman ini. Ia menjadikan langit, bumi, dan segala isinya dengan firman yang penuh kuasa itu. Sedikit banyak Tuhan Yesus dalam hal ini, dalam rupa manusia pun, Dia menunjukkan kuasanya. Ia meredakan badai. Ia menghardik badai itu sampai berhenti. Ia berjalan di atas air. Nah, ini bukan trik sulap, saudaraku ya. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Tapi dalam kemuliaannya, Ia rela untuk direndahkan. Ia rela juga merendahkan hatinya. Beberapa ayat sebelumnya yang kita baca, Yesus ditangkap, Yesus dihianati. Ia bahkan marah kepada Petrus yang berusaha untuk membela Yesus. Kamu kira aku tidak bisa memanggil 12 pasukan malaikat? Kalau Yesus itu sombong, tinggi hati, karena Ia adalah Tuhan itu sendiri, karena Dia udah gak tahan lagi, dan Dia pengen buktikan. Sama seperti ketika ada sebuah pertanyaan, Yesus, bukankah engkau bisa mengubah batu menjadi roti? Kenapa Yesus tidak menuruti perkataan iblis? Ya karena ngapain Yesus menuruti apa kata iblis? Dia tidak ingin membuktikan apapun. Dia Tuhan. Dia tidak ingin membuktikan apapun bahwa Dia Tuhan, tidak. Saya mau kasih tahu bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada akhirnya kelak Tuhan akan memilih. Ya, ada banyak contoh di dalam Alkitab ya. Alat penampi itu ya. Saudara tentu tahu ya. Kalau di Indonesia, ya bagi saya alat penampi itu beda sekali dengan yang ada di Timur Tengah. Tapi kalau kita bisa melogikakan hal yang sama. Waktu kecil, saudara tentu tahu yang namanya nampah kalau tidak salah namanya ya. Alat penampi khas untuk memisahkan antara beras dengan kulit beras itu ya. Biasanya ada yang namanya alat penampi seperti itu. Jadi kulit-kulit beras yang tidak berguna itu akan keluar atau akan dipisahkan seperti itu. Nah, kelak Yesus pun akan memilih orang-orang yang layak masuk ke dalam kerajaannya. Ialah mereka yang mengasihi Dia sampai tidak menyayangkan nyawa. Jadi maaf, saudara yang cari aman di dunia ini, yang cuma pengen mendapatkan dunia dan seisinya. Maaf saudara yang cuma pengen cari selamat dengan cara menyangkal Yesus dan meninggalkan kekristenan seperti itu, meninggalkan keyakinan saudara, meninggalkan iman saudara. Saudara tidak patut kerajaan Tuhan. Maka genaplah apa yang Yesus katakan. Percuma kamu memiliki seisi dunia ini. Percuma kamu tenar di dunia ini. Percuma kamu mempunyai pencapaian yang luar biasa di dunia ini. Tapi kalau kamu kehilangan nyawamu. Nyawa itu apa? Yaitu keselamatanmu kau hilangkan.
Suatu saat saya sudah sering sekali ya berkata-kata ya. Suatu saat pribadi, satu-satunya pribadi yang akan menjadi pembelamu adalah Yesus Kristus. Ketika engkau menyangkal dia, ketika engkau meninggalkan dia, sekalipun engkau menangis dengan mencucurkan air mata, bahkan mungkin air mata darah sekalipun, cuma satu kata-kata yang akan keluar dari mulut Yesus. Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah dari hadapanku, hai engkau pembuat kejahatan. Apapun argumen saudara, Tuhan bukankah aku sudah berbuat baik? Tuhan bukankah aku sudah melakukan ini itu? Tetapi engkau tidak mau mengakui dia. Engkau tidak mau mengakui dia bahwa ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau bahkan meninggalkan dia hanya untuk kepentingan-kepentingan di dunia ini. Hanya untuk pencapaian-pencapaian dan kesuksesan-kesuksesanmu, engkau rela menjual itu. Menjual Yesus maksud saya dalam hal ini. Maka saya mau katakan sekali lagi, Yesus akan menampi orang-orang yang layak masuk ke dalam kerajaannya. Hanya mereka yang rela mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Penderitaan kita di dunia ini tidak seberapa dibanding apa yang Yesus rasakan. Dalam hal ini, saudara bisa lihatlah keadaannya. Yesus dibawa oleh pasukan yang berkumpul di sekeliling Yesus. Kalau Yesus ini pengen menunjukkan siapa pribadinya. Kalau Yesus pengen tunjukkan bahwa aku ini Tuhan. Kalian kurang ajar semua kalian. Bisa-bisanya pasukan ini mengelilingi Yesus dan mengolok-olok dia. Yesus saya pikir dengan tinggal sekali menjentikan jarinya aja. Sepasukan atau bahkan 12 pasukan atau bahkan ratusan pasukan malaikat dalam sekejap akan menghabisi pasukan-pasukan yang mengejek dia. Tapi apakah Tuhan seperti itu? Saudara lihat ya. Saudara lihat kerendahan hati. Ini kerendahan hati yang maha rendah, saya bilang. Tuhan itu maha tinggi, tetapi dalam hal ini dia menunjukkan kerendahan hatinya yang maha rendah. Gak ada manusia yang punya hal yang seperti ini. Orang tidak bersalah. Tidak ada satupun hal yang ia lakukan, saya pikir, yang layak diganjar dengan hukuman mati. Bahkan diolok-olok, dianiaya, dipermalukan seperti ini. Dia tidak patut. Coba kita sekarang, saudaraku, bandingkan dengan diri kita. Bukankah banyak dalam hidup ini kita benar nih ya, tidak punya salah, tetapi difitnah orang, difitnah di tempat kerja, mungkin difitnah di gereja. Ya, difitnah saudara ya. Sesuatu yang saudara tidak lakukan, tapi saudara dituduh melakukan itu. Kemudian saudara dipermalukan. Gimana perasaanmu? Pasti ada rasa pengen membela diri ya. Itu naluri ya. Itu adalah bentuk pertahanan manusia. Naluri manusia untuk membela dirinya. Akhirnya kita akan mulai membela diri, mencari argumen, mencari dukungan, mencari pembelaan. Untuk membersihkan nama baik kita. Untuk membersihkan kehormatan kita. Itu naluri manusiawi. Tapi Yesus, dia tidak membela dirinya. Ya, sekali lagi, ini kerendahan hati yang luar biasa. Ia merendahkan dirinya. Tidak hanya lahir menjadi anak manusia, dibatasi dalam kemuliaan, dibatasi dalam kuasa dan otoritas. Tapi di sini, puncaknya, saudaraku ya, dia dipermalukan. Saudara lihat bagaimana Yesus dipermalukan, pakaiannya ditanggalkan. Saya tidak tahu apakah Yesus ditanggalkan pakaiannya sampai betul-betul telanjang bulat. Dan orang akan mencandai dia, mengejek-ngejek dia, mengolok-olok dia. Mereka menganyam sebuah mahkota, ya. Karena Yesus kan dianggap ya tokoh yang berpengaruh saat itu. Diam-diam orang-orang termasuk murid-murid Yesus itu berharap Yesus akan menegakkan kerajaan Israel. Mengembalikan kemuliaan kerajaan Israel sebagaimana di era Raja Daud Salomo. Ya, catatan bagi saudara, Daud dan Salomo itu adalah keturunan Yehuda. Ya, Salomo anaknya Daud. Daud itu keturunan dari Yehuda. Suku Yehuda, salah satu dari suku Israel. Jadi Daud itu bukan keturunan Arab, saudara ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dia diejek.
dikenakan mahkota duri karena ada sindiran. Banyak orang berharap dia bakal jadi raja orang Yahudi. Maka sampai di salib pun ada tulisan di atasnya raja orang Yahudi. Seperti itu. Hinaan-hinaan, cacian, makian. Saya pikir hari ini relate nggak? Ya, menjadi orang percaya kita dicaci maki, kita dihina. Bahkan Yesus seringkali menjadi meme seperti itu. Baik di sosial media, Yesus dan pengikut-pengikutnya dan ajaran-ajarannya seringkali menjadi jokes di dalam banyak acara selebriti. Katakanlah seperti penganugerahan piala Oscar seperti itu. Banyak artis-artis yang tidak takut akan Tuhan dan mulai mengejek-ngejek kekristenan, mengejek-ngejek Yesus. Banyak orang membuat karikatur-karikatur yang berisi kebencian, mengejek, mempermalukan Yesus. Saudara melakukan hal seperti itu, apakah saudara merasa hebat? Apakah saudara merasa bahwa saudara menjadi pahlawan bagi agamamu ketika kau menghina Yesus? Karena bagi saya, orang yang tidak punya rasa takut hormat kepada Tuhan Yesus, itu justru mengindikasikan bahwa saudara adalah orang-orang yang ditentukan untuk binasa kalau saudara tidak bertobat ya. Kenapa? Karena ada ayatnya yang berkata seperti ini. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 13 ya saudara. Kalau saudara punya Alkitabnya masing-masing, kita mau baca 1 Korintus 12 ayat 13. Sebentar. Ayat 3 maksud saya, bukan ayat 13. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudara perhatikan di sini. Setiap orang percaya, setiap orang yang diselamatkan, kepada setiap mereka Tuhan akan memberikan rohnya yang dinamakan Roh Kudus, Sang Penolong, Sang Penghibur itu. Roh Kudus adalah materai atau tanda keselamatan seseorang. Bukti penyertaan Tuhan. Penggenapan dari janjinya. Bahwa Yesus berkata, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Buktinya ialah rohnya. Roh Kudus yang menaungi roh manusia dan menghidupkannya. Roh ini yang kelak, kalau engkau mati, kalau engkau meninggal, roh ini yang akan menghidupkan. Roh ini yang akan menuntun engkau kembali kepada Sang Pencipta itu. Roh ini yang membangkitkan engkau dari dunia orang mati. Sehingga sebagaimana Kristus bangkit dari kematian yang kekal, kematian kedua, saudara pun akan bangkit dan mengenakan tubuh yang baru. Tubuh kemuliaan. Jadi saudaraku, kalau saudara tidak memiliki Roh Kudus, maka saya katakan saudara ditetapkan untuk binasa. Banyak orang hari ini ditawarkan kesempatan oleh Bapa Surgawi. Siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Hukumannya ialah kebinasaan kekal. Binasa kekal atau kematian kekal itu adalah penderitaan yang tidak berakhir, tidak berujung. Kekal abadi. Saya hidup di dunia ini sudah lebih dari 40 tahun. Dan rasanya lama. Bagaimana dengan yang namanya kematian kekal? Yang katanya kekal abadi itu. Penderitaan yang tidak akan pernah ada habisnya. Saudara mungkin bisa berkata hari ini, oh gak apa-apa, aku mau masuk neraka saja. Di sana banyak orang-orang asik. Di sana banyak artis-artis Hollywood. Di sana aku bisa ketemu dengan si ini, si itu. Kalau masuk surga gak seru, gak asik gitu kan, leluconnya.
Itu kan asumsi pribadi. Itu kan jokes, ejekan. Tapi kalau saudara sudah masuk ke dalam kebinasaan, itu gak akan menjadi lucu lagi, saudara. Yang ada cuma raungan, teriakan, jeritan. Makanya Alkitab berkata, di dalamnya itu ada ratapan dan kertak gigi, kata Alkitab. Di dalam sana tidak ada orang ketawa cengangak cengenge. Tidak ada yang namanya happy dancing bersama dengan artis-artis yang sudah meninggal dulu. Gak ada. Yang ada ialah ratapan dan kertak gigi. Ratapan itu apa sih? Ratapan itu tangisan yang sangat pilu sekali. Saya percaya di dalamnya ada penyesalan. Saya percaya di dalamnya ada penderitaan sekaligus. Kertak gigi itu gimana rasanya, saudaraku? Gigimu bergemeretak gitu. Saking sakitnya, saking menderitanya di sana. Jadi hello, kalau saudara adalah bilangan orang yang hari ini mengolok-olok Yesus dan saudara pride melakukannya, saya katakan tidak ada roh Allah dalam hidup. Tidak ada orang yang bisa mengaku Yesus juga kalau bukan karena Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertobatan saudara itu adalah oleh karena belas kasihan Tuhan. Hari ini kalau saudara diberikan kesempatan mendengarkan berita Injil ini, kebenaran firman ini, maka ingatlah, mungkin saja kesempatan ini tidak akan berulang. Kita tidak pernah tahu kapan dan waktunya. Tapi yang saya tahu, setiap orang yang mati dalam keadaan tidak percaya dan tidak mengakui Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara mati dalam kebinasaan kekal. Ya saudaraku, Yesus rela untuk dihina. Mereka berlutut setelah membuat mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala. Mereka memberikan dia sebatang buluh. Saya mengartikan buluh ini adalah bambu, saudara ya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Salam, hai Raja orang Yahudi. Kalau saya jadi Yesus, mungkin saya gak akan sabar. Saya punya otoritas loh untuk menolak penderitaan ini. Saya punya otoritas untuk menolak penghinaan ini. Saya bisa aja berkata, udah cukup. Habisi mereka malaikat. Saat itu juga langsung habis. Tetapi karya keselamatannya gagal. Ini adalah satu bentuk ujian yang dilalui oleh Yesus menjadi anak manusia. Saudara ya, untuk menyelesaikan karya keselamatan, karya salib itu harus dilalui. Dan di sini ya direndahkan. Tidak hanya sampai di situ. Setelah mengejek-ngejek, mereka meludahinya. Lalu mengambil buluh itu, entah itu buluh itu bentuknya bambu atau tongkat yang pasti ya, dan memukul ke kepalanya. Bayangkan saudaraku, siapa yang pernah memukul kepala Tuhan yang menjadi manusia selain para pasukan-pasukan di masa itu? Ludah mereka. Saya tidak bisa membayangkan. Yesus begitu direndahkan. Dan apa yang membuktikan bahwa ia Tuhan? Salah satunya di sini, ketabahan kesabarannya yang luar biasa. Ya, orang bertanya-tanya, ngapain Yesus tuh mati untuk manusia yang berdosa? Bukankah cukup dengan berkata dosamu sudah dihapuskan? Enggak seperti itu cara kerjanya, saudaraku. Yesus sudah memberikan gambaran sejak dari perjanjian lama. Tuhan sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa harus ada korban penumpahan darah yang tidak bercacat celah. Korban sekali sampai selama-lamanya. Dan hanya pengorbanan itu. Konsekuensi itu harus ada yang menggantikan manusia itu mati. Saya juga tidak mengerti ya. Tetapi gambaran-gambaran di dalam perjanjian lama, gambaran-gambaran di dalam korban penebusan salah, korban penghapus dosa, itu selalu penumpahan darah anak domba. Makanya sekali lagi, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kata Yohanes Pembaptis ketika memandang Yesus. Ia harus menyelesaikan karya keselamatan itu dengan cara mati sebagai
seorang manusia. Tidak ada manusia ini yang tidak berdosa, maka tidak pernah ada korban yang sempurna untuk membatalkan Taurat itu dan segala tuntutan di dalamnya. Ya, saya kagum dengan Rasul Paulus karena dia menggambarkan kematian Yesus itu juga sebagai kematian sang pembuat hukum seperti itu, sehingga hukumnya itu tidak berlaku sampai sang pembuatnya mati. Betul nggak? Ada aturan seperti itu nggak? Ada aturan seperti itu. Misalnya ada raja yang menetapkan sebuah aturan. Aturan yang dia buat akan tidak berlaku ketika ia mati. Nah, seperti itu. Penggambaran yang diberikan Rasul Paulus juga luar biasa. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, ia tidak hanya mati bagi dosa-dosa kita, tetapi ia juga mati bagi hukum Taurat. Sehingga hukum Taurat dan kuasanya itu dibatalkan. Tidak ada lagi orang yang diselamatkan oleh karena tuntutan dan segala aturan dalam hukum Taurat. Orang diselamatkan semata karena anugerah, yakni percaya di dalam Yesus Kristus. Kenapa mudah? Ya nggak mudah. Kalau mudah saudara akan lakukan. Kalau mudah mengakui Yesus itu adalah Tuhan, saudara akan lakukan. Tapi yang saudara sulit lakukan ialah saudara tidak bisa menerima Tuhan menjadi manusia. Itu berat. Tapi kalau saudara percaya dan saudara mengimani itu, maka pengakuan yang keluar dari mulutmu itu Roh Kudus yang akan tolong. Maka kalau saudara sulit mengakui Yesus, lebih baik saudara berdoa gini, Roh Kudus tolong aku. Ini bagi saudara yang belum percaya Yesus ya. Roh Kudus tolong aku. Celikan mataku. Tunjukkan kepada aku siapakah Yesus. Sehingga aku mengakui bahwa ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Cukup berdoa seperti itu aja. Minta Roh Kudus. Saya percaya Tuhan akan melembutkan hati saudara. Tuhan akan bukakan, celikan mata saudara. Sehingga saudara boleh melihat kebenaran siapakah Yesus. Saya berharap saudara yang tadinya mengolok-olok Yesus, menghina Yesus, menjadikan Yesus bercandaan, lelucon, dan saudara bangga melakukannya. Tapi akan tiba saatnya, saudara akan meratap, menangis, dan memohon ampun. Tuhan, ampuni aku. Kau adalah Tuhan. Engkau begitu mengasihi aku dan rela mati bagi dosa-dosaku. Kau harusnya layaknya mendapatkan pujian, hormat, dan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pelajaran yang kita dapatkan dari kebenaran firman ini apa? Yesus adalah Tuhan. Itu saja yang saya rasakan. Karena tidak ada seorang manusia yang akan tahan dalam posisi ini selain Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita yang kekal dan sejati. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur Tuhan untuk kerelaanmu mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, karena ketabahan dan kerendahan hati yang luar biasa. Kau rela menanggung segala penderitaan kami. Kau rela menanggung segala beban dosa kami. Kau memikulnya di atas salib-Mu dan menyelesaikannya. Sehingga kami yang percaya hari ini pasti diselamatkan. Bukan karena kebaikan, bukan karena hasil usaha kami, melainkan oleh karena iman, percaya kami kepada karya penebusan-Mu yang sudah Kau selesaikan di atas kayu salib. Tuhan, jalikan mata kami. Roh Kudus, bukakan hati kami. Tunjukkan kepada setiap kami siapakah Yesus Kristus. Apakah Ia layak dihormati? Apakah Ia layak kami sembah? Apakah Ia layak kami terima menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami? Roh Kudus, berbelas kasihanlah Tuhan kepada begitu banyak anak-anak-Mu. Orang-orang bahkan yang tidak percaya, bilangan
kambing di luar sana yang masih belum menjadi domba-domba pilihan-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka boleh bertobat. Penghina-penghina Kristus akan berubah menjadi orang-orang yang akan memuja dan mengikuti Tuhan dengan setia. Bukan karena mabuk agama, tapi kesetiaan yang lebih daripada itu. Mengasihi Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Terima kasih untuk kesetiaan saudara untuk mengikuti channel ini, sudah subscribe channel ini, sudah mendoakan juga dan setia di dalam setiap program pendalaman Alkitab atau PA ini. Biarlah saudara semakin bertumbuh, semakin hari semakin mengerti, dan dari pengertian itu saudara menjadi orang-orang yang bertekun di dalam Tuhan. Kami percaya Bapak Ibu Saudara ke depannya akan terus bertumbuh dengan baik, menularkan sukacita itu dengan keluarga, dengan sobat dan handai taulan, dan menjadi dampak, menjadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya saya Bidi Elia pamit, sampai bertemu lagi di dalam program seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kasih karunia oleh Tuhan kita Yesus Kristus berlimpah di dalam kehidupan saudara senantiasa. Shalom.